Pagi. Ya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Ya. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik-baik saja. Terima kasih bahwa kita boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Ini semua berkat Tuhan. Sebaiknya materi. Jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi terkait dengan kegiatan supervisi. Jadi dalam penampilan keempat ini tentu kami akan melakukan observasi dalam proses pembelajaran yang diawali dengan praobservasi, observasi dan nanti berakhirnya pasca observasinya. Untuk tujuan dari kegiatan ini tentu bertujuan untuk mengembangkan kompetensi yang ada atau pengembangan diri dari materi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Pak Peri lakukan bersama para murid di dalam kelas nanti. Dan kegiatan praobservasi ini juga sebagai persiapan awal agar Pak Peri lebih siap, lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Kira-kira kelas yang akan kita lakukan observasi hari ini di kelas berapa ya Pak? Untuk kelas yang nanti akan dilaksanakan observasi atau pembelajaran itu di kelas 10. Oh, kelas 10 ya? Kelas 10. Kelas 10. Lalu mata pelajaran yang akan Pak Teri bawakan nanti? Untuk mata pelajarannya informatika. Ya, baik ya. Lalu mungkin dari persiapan awalnya Pak Teri, kira-kira tujuan pembelajaran nanti seperti apa ya? Untuk tujuan pembelajarannya, jadi peserta didik nanti diharapkan setelah kegiatan pembelajaran nanti dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan komponen-komponen komputer dan cara kerja komputer dalam pengelolaan data. Oh iya, berarti ada dua ya tujuan pembelajaran nanti, yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan komponen-komponen komputer dan juga cara kerja komputer dalam mengolah data. Luar biasa Pak Teri, semoga tujuan pembelajaran ini akan tercapai. Ya. Baik, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dan yang perlu saya observasi nanti kira-kira seperti apa? Untuk area pengembangannya itu sendiri, jadi yang pertama metode pembelajaran diskusi kelompok. Terus menumbuhkan rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran nanti, dan yang ketiga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk area pengembangan. Baik ya, berarti ada 3 ya, Iya. yang akan saya observasi nanti, itu berkaitan dengan diskusi kelompoknya, melihat bagaimana rasa ingin tahu dari peserta didik, ya tentu mungkin pasti akan muncul pertanyaan pada saat itu nanti. Ya. Ya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, dari 2 tujuan pembelajaran tadi, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai, yang akan saya amati nanti, tentu dalam proses pembelajaran saya akan betul-betul mengamati pada area yang sudah Pak Teri sampaikan tadi. Tentu saya tidak akan lari jauh dari proses pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Teri. Baik, selain tujuan pembelajaran, area pengembangan, mungkin ada strategi lain yang dipersiapkan. Untuk strategi sendiri, jadi yang dipersiapkan di sini karena saya memakai pendekatan saintifik, jadi strateginya itu ada demonstrasi, diskusi kelompok dan penugasan. Nah, yang kedua, jadi mendorong siswa untuk memunculkan pertanyaan, dan yang ketiga merancang pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, berarti strateginya itu ada saintifik, itu berupa demonstrasi, diskusi kelompok dan juga penugasan. Ya, mendorong siswa untuk memunculkan pertanyaan, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Dari kegiatan ini mungkin ada medianya, media pembelajaran. Untuk media pembelajaran itu sendiri, saya menyediakan atau menyiapkan video pembelajaran terus dengan slide
dari PowerPoint, slide PowerPoint. Oke. Selain video dan PPT, mungkin Nah, selain ada PPT, LKPD-nya. ada LKPD untuk proses penilaian dan proses. Oh, iya, ada LKPD. Baik, Pak Terry, dari proses praobservasi kita, kira-kira apa harapan dari Pak Terry? Harapan saya, jadi kemungkinan ini menjadi hal pertama mungkin dalam proses observasi yang harus ada percakapan praobservasi. Mungkin ini yang menurut saya harus dilakukan dan harus diterapkan nanti di sekolah ke depan. Baik, terima kasih. Baik, nanti saya akan melakukan kegiatan observasi di dalam kelas dengan berpatok pada area pengembangan yang telah dicapai oleh Pak Terry sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak. Sebelum kita mengakhiri percakapan di praobservasi ini, apa yang Pak Terry dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Kalau yang saya dapatkan dari kegiatan ini mungkin lebih siap, maksudnya dalam prosesnya nanti mungkin dengan kegiatan observasi ini mungkin saya lebih siap lagi, karena mungkin mempersiapkan dari tujuan pembelajaran terus area pengembangan dengan strategi yang disiapkan dalam prosesnya nanti. Terima kasih banyak dan semoga Pak Terry tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai guru. Terima kasih banyak. Pagi luar biasa. Oke baik, terima kasih. Jadi kelihatannya kalian sudah semangat, sudah merasa kompak. Oke. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Tapi kabarnya bagaimana? Baik. Jadi syukur ketika keadaan kalian hari ini baik. Jadi tentunya di awal kegiatan kita harus diawali dengan berdoa. Saya minta Ustaz. Oke, baik. Silakan Ustaz. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam membaca. Oke, baik. Terima kasih Ustaz sudah memimpin kita dalam doa. Dan selanjutnya saya akan mengecek dulu kehadiran. Kira-kira hari ini semua ya. Supaya proses pembelajaran kita hari ini tidak terlalu kaku atau lebih semangat, saya mengajak kalian untuk berdiri. Kita lakukan. Dari speakingnya sebenarnya sangat sederhana, hanya membutuhkan gerakan. Tetapi ini juga sebuah yang pertama dari ada dua. Jadi ketika saya mengatakan panjang, berarti tangan harus seperti ini. Oke? Ketika saya mengatakan pendek, berarti harus keluar. Oke? Jadi saya akan melihat kira-kira bagaimana kekompakan antara apa yang kalian lakukan dengan apa yang kalian pikirkan. Bawa tangan ke depan. Usahakan tangan itu seimbang dulu. Sekarang panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Ada yang terkecoh dengan tangan saya. Oke baik. Silakan duduk dan silakan tepuk tangan dulu. Yang pertama, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, terus tidak mengganggu sesama dalam proses pelajaran dan saling menghormati. Yang ketiga, menerima pendapat sesama sama teman. Terus yang keempat, menjaga kedisiplinan dalam proses. Terus yang kelima, bertanggung jawab. Terus yang keenam, aktif dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jangan takut untuk mencoba karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Dan belajar dari kemarin, impikan hari ini dan sampaikan besok. Jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi Anda bahwa peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Dan ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Terus yang kedua, tujuan pembelajarannya peserta didik atau Anda nanti dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan komponen-komponen dan cara kerja komputer dalam pengelolaan. Jadi ini tujuan yang nanti kita akan capai bersama. Kalau kalian dapat
kegiatan manusia. Membantu kita membacakan apa yang Komputer bisa membantu kegiatan manusia dalam bisnis, proses belajar, dan hiburan. Bisa membantu manusia dalam mengelola sebuah data penting. Komputer juga bisa membantu kita saat sedang belajar. Komputer bisa membantu kegiatan manusia seperti menonton, menginput data, memproses data. Baik, mari kita tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan kembali. Komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum mulai digunakan. Lalu pada tahun 1950-an, komputer generasi hingga manajemen proyek semuanya digunakan atau menggunakan komputer. Yang kedua, peran dalam pendidikan. Komputer digunakan sebagai alat pembelajaran, sumber informasi, dan alat lanjut pengajaran di sekolah dan di pengembangan teknologi dan eksplorasi baru dalam berbagai bidang. Selain memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari, komputer juga memiliki jenis yang berbeda-beda, seperti komputer desktop. Komputer desktop ini adalah jenis komputer yang umumnya ditempatkan di atas meja, jadi namanya desktop. Desk yang berarti meja. Memiliki kotak utama yang berisi unit pemrosesan atau CPU dan perangkat keras lainnya, serta monitor terpisah, keyboard, dan mouse yang terpisah. Lalu ada laptop. Seperti yang kita tahu, laptop adalah komputer portable yang berukuran lebih kecil. Lalu ada tablet. Tablet di sini bukan obat ya teman-teman, melainkan adalah sebuah perangkat komputasi data dengan layar sentuh yang lebih besar daripada smartphone. Mereka biasanya memiliki kemampuan internet, aplikasi, dan fungsi multimedia seperti smartwatch, perangkat fitness tracking, ada perangkat keras atau hardware, lalu perangkat lunak, software, dan juga ada pengguna sebagai user. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Jadi intinya referensi-referensi lain yang ada kaitannya dengan materi yang kita akan bahas. Untuk di sistem inputnya ada keyboard dengan mouse. Jadi ini yang termasuk dalam sistem penginputan. Nah, setelah itu di sistem proses atau pemrosesan data. Jadi di sini di CPU atau ini yang dikatakan sebagai CPU, disinilah proses atau memproses data. Nah, setelah diproses, di sini yang dikatakan sebagai output. Jadi disinilah kalian bisa melihat atau menampilkan data-data yang sudah diproses. Jadi di input, diproses, dan output. Bagaimana cara mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output? Oke. Jadi kita
kita bisa manfaatkan keyboard ini untuk mengetik. Oke. Ini sebagai alur untuk kita bisa meminta atau bisa menggeser, bisa memanfaatkan mouse. Nah, disinilah dia bekerja untuk memproses data tersebut sampai pada akhirnya menampilkan di sini. Dalam hal menggunakan komputer, pasti saling membutuhkan antara input, proses, dan output. Apa yang terjadi jika dalam menggunakan komputer tidak menggunakan alat input atau output? Oke, kira bagaimana sistem kerja komputer itu? Jadi di sini mungkin juga tadi kalian sudah membaca dari sumber tadi bahwa pengelolaan data yang menggunakan komputer sebagai media itu dikenal dengan istilah data processing. Istilah elektronik data processing atau EDP. Jadi di sini pengelolaan datanya itu adalah suatu proses di mana data diproses atau diubah. Nah itu di sini tadi. Diubah dan menjadi sebuah informasi. Jadi informasi yang ditampilkan itu tadi di sini. Di monitoring. Jadi agar komputer itu dapat digunakan untuk mengelola sebuah data menjadi sebuah informasi, akan diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem kerja komputer. Nah itu yang tadi dituntut harus ketiga-tiga ini harus disatukan menjadi satu unit dari input. Jika tadi misalnya salah satu seperti yang Juan sampaikan tadi, ketika salah satunya tidak ada, ini tidak bisa berjalan. Oke. Lanjut. Jadi cara kerjanya tadi ada input apa, ada proses atau prosesor, ada output apa. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan juga kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Amati nafas kalian. Amati nafas masuk dan keluar dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan. Dan mari kita mulai. Coba tarik nafas, tahan, lepas. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluar. Amati kalian saat ini, amati pikiran kalian. Apakah yang kalian pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kalian lakukan setelah ini? Baik. Sekarang kita akhiri dengan satu kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita lakukan dalam 5 hitungan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Baik, anak-anak sekalian silakan lanjutkan kembali dan silakan membuka matanya. Kita melanjutkan kembali proses yang kita. Oke baik. Dan dalam refleksi ini atau dalam kegiatan fitness ini kira-kira apa yang kalian rasakan? Maksudnya dari proses ini. Silakan. Bisa lebih tenang lagi. Oke, baik. Jadi sekarang mudah-mudahan apa yang tadi menjadi beban atau menjadi kendala yang kalian rasakan, mudah-mudahan sekarang sudah terlepas. Oke baik, silakan yang kelompok 1 di sini
membuangkan hasilnya ini dalam bentuk apa. Jadi saya akan menyediakan media. Jadi proses sekarang kita lanjutkan dengan mempresentasikan hasil dari diskusi kita. Jadi nanti dalam proses pembahasan ini harus dijelaskan. Kira-kira misalnya kalau satu kelompoknya 6 orang, nanti dijelaskan dari 6 pertanyaan yang dimunculkan tadi dari masing-masing. Sekarang kalian fokuskan ke satu pertanyaan dan hasilnya ini. Nanti bisa dijelaskan pertanyaannya seperti apa dari 6 pertanyaan itu. Nanti baru dijelaskan hasil. Silakan kira-kira yang pertama mau dari kelompok 2 satu atau 3? 3. Dari kelompok 3. Ya? Oke, dari kelompok ganti 3. Ya, silakan. Tulislah contoh alat input, alat proses, dan alat output. Jadi, contoh alat input ada keyboard dan mouse, sedangkan contoh alat proses yaitu CPU, dan contoh alat output yaitu monitor atau printer. Kita tepuk tangan dulu untuk Pertanyaannya, secara umum perangkat keras komputer terdiri dari 3 bagian. Jelaskan. 3 bagian perangkat keras komputer. Yang pertama input. Input ini ada perangkat keyboard, mouse, dan handycam. Dan yang kedua proses yaitu CPU. Yang ketiga output printer, plotter, dan monitor. Yang pertama input atau pemasukan. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem kerja komputer. Pengeluaran atau output. Pada tahap ini data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Yang termasuk dalam peralatan output adalah monitor, proyektor, dan printer, dan lain-lain. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Jelaskan sistem kerja komputer dalam memproses data. Yang pertama input device, yang kedua output device, yang ketiga prod, yang keempat CPU, yang kelima memori RAM, yang keenam underscore. Oke baik, mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Sampai dengan menghasilkan sebuah hasil diskusi dan sudah dibawa ke sebuah hasil yang tadi sudah dipresentasikan. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke baik, jadi selanjutnya dari hasil ini tadi kita melangkah ke kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Dari kelompok 1, dari hal-hal yang kami dapat tadi, hal-hal yang kami tidak tahu bisa ditahu yang terkait dengan komputer. Sudah? Mungkin hasilnya? Kami bisa mengetahui bahwa komputer sangat penting bagi kehidupan manusia. Kami banyak memahami tentang cara kerja komputer. Oke baik. Jadi itu tadi kesimpulan dari ketiga kelompok. Mari kita tepuk tangan dulu. Untuk pemrosesannya ini CPU. Oke. Terus dan yang terakhir ini ada perangkat keluarnya itu ada monitor ataupun ada headset. Jadi di mana bahwa dalam proses ini komponen utama komputer itu tidak bisa dipisahkan dari ketiganya. Setelah kalian mempelajari materi hari
kalian bisa mengungkapkan ini di kertas. Ini yang kelompok 1 ambil kelompok yang lain. dan mengetahui sistem kerja komputer. Bahwa komputer dapat membantu manusia dalam proses menginput atau mengoutput data. Komputer bisa membantu orang dalam kesulitan. Komputer adalah alat yang dibuat untuk membantu, untuk memudahkan kita untuk mengetahui yang tidak kita ketahui. Setelah memahami materi, saya bisa banyak tahu dan saya paham bahwa komputer penting bagi manusia. Saya memahami bahwa komputer sangat berguna bagi manusia. Banyak mengetahui tentang manfaat dari komputer. Memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan komputer sangat berguna bagi manusia. Untuk itu, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen penting dalam komputer. Dan akhirnya saya menutup kegiatan kita hari ini dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Saya akhiri dan sebelum kita akhiri juga jangan lupa untuk kita menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kiranya Engkau melindungi kami sampai kami dapat tercapai dalam tempat tujuan kami. Nama ya Tuhan, kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Jadi setelah kita melakukan observasi di kelas bersama murid, saya menyampaikan selamat bertemu kembali dalam pasca observasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Teri lakukan. Selamat siang Pak Teri. Selamat siang. Bagaimana kesan atau perasaan dari Pak Teri setelah menyajikan pelajaran tadi? Dari kesan yang saya dapatkan, memang ini menjadi proses yang mungkin menjadi satu gambaran bagi saya bahwa proses pembelajaran yang inovatif dan terstruktur itu memang sedikitnya lebih menguras banyak waktu dan memang membutuhkan kelihayan ataupun keterampilan yang cukup. Karena itu saya rasakan dalam proses yang dilakukan tadi di kelas. Baik, luar biasa. Lalu kira-kira dari proses yang sudah Pak Teri lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Pak Teri sendiri itu belum? Kalau untuk yang sesuai dengan tidak sesuai dengan rencana pembelajaran, mungkin tidak semua tadi sesuai. Karena memang dalam prosesnya juga pasti ada beberapa hal yang mungkin menjadi hal-hal yang saya tidak bisa untuk semua dalam proses ini bisa saya terapkan, itu saya lakukan. Baik ya, kira-kira dari hal tersebut bahwa tidak semua proses berjalan dengan baik. Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Misalnya kalau saya melihat tadi, misalnya dari ketika saya menggunakan video pembelajaran, padahal mungkin tidak semua anak itu mungkin dia suka dengan
menampilkan melalui video pelajaran. Ya. Mungkin itu tadi yang saya amati bahwa ini mungkin menjadi suatu hal yang nanti menjadi suatu kendala lah kalau saya katakan, karena saya mungkin hanya fokus di media pembelajaran berupa video, tiba-tiba anak itu tidak semuanya hanya maksudnya sumbernya itu harus bisa dari video, mungkin dari media lainnya. Baik, terima kasih luar biasa Pak Teri. Dari hambatan itu mungkin ini menjadi kekuatan untuk kita untuk merubah proses ke depan. Dari sana setelah saya melihat atau observasi di dalam kelas tadi, apakah Pak Teri sendiri merasa puas dengan proses tadi? Untuk merasa puasnya memang saya rasa tidak merasa puas sama sekali ketika misalnya proses itu ketika kita sendiri belum ataupun misalnya orang lain mungkin tidak mengatakan bahwa itu proses yang mungkin sudah sempurna atau sudah baik. Tapi ada rasa puasnya itu mungkin ketika kita melaksanakannya itu mungkin dikatakan karena inovatifnya atau sebaik mungkin. Artinya kalau puasnya mungkin belum. Dari muncul ketidakpuasan, kira-kira mungkin bisa ceritakan sedikit apa sampai belum begitu merasa puas dengan proses, padahal tadi kan Pak Teri sendiri sudah melakukan proses pembelajaran, sudah berkolaborasi baik dengan peserta didik, tapi kok masih ada yang tidak puas? Kalau berbicara mengenai ketidakpuasan tadi, mungkin salah satunya tadi belum semua dalam rancangan pembelajaran itu dilaksanakan dengan baik. Terus yang kedua, jadi ketika misalnya saya hanya memakai satu media, tetapi tidak semua siswa itu mungkin bisa terima melalui satu media itu. Saya merasa sendiri kalau mungkin apa yang saya lakukan tadi mungkin belum begitu terlalu. Mungkin ada solusi sendiri mengapa semua yang ada dalam rancangan itu tidak terlaksana dengan baik, tidak semuanya terlaksana begitu. Untuk mungkin ada solusi. Untuk yang tadi mungkin tidak semua dilaksanakan, mungkin yang pertama nanti atau selanjutnya mungkin saya akan menggunakan media yang bervariasi. Nanti yang mewakili dari setiap, kalau dibilang gaya belajar mereka masing-masing lah, supaya nanti mungkin tidak kesannya jenuh ketika hanya memanfaatkan satu atau dua media. Baik ya, Pak Teri, mungkin ada hal-hal yang positif yang sudah Pak Teri lakukan selama proses pembelajaran. Untuk hal yang positif, saya rasa dari saya menyampaikan atau dari rentetan langkah-langkahnya itu positifnya ketika siswa juga menerimanya dengan baik atau mengikuti dengan baik, habis itu dengan ceria, saya rasa. Terus mereka juga bisa mengarahkan ke poin-poin yang dibahas, dan juga sampai dengan mereka tadi mampu untuk menjawab apa yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran. Maka dari sana selain hal-hal yang positif, mungkin ada niat yang akan Pak Teri rubah dalam proses pertemuan berikutnya. Untuk proses pembelajaran berikutnya selanjutnya mungkin saya akan mencoba kembali untuk merancang atau menyiapkan pembelajaran yang mungkin yang inovatif, ada yang bervariasi, yang dimana siswa itu mungkin lebih antusias semua, karena mungkin bisa diwakilkan dengan semua gaya-gaya masing-masing untuk media-media. Luar biasa Pak Teri. Artinya dalam proses tadi saya memantau bahwa kesiapan Pak Teri itu sudah bagus, lalu administrasi juga dari RPP-nya ada, medianya, lalu materi ajarnya sudah disiapkan. Lalu dalam proses itu Pak Teri sudah menerapkan nilai budaya positifnya, sudah masuk KSE-nya nampak, lalu bagaimana area pengembangan yang akan saya observasi sesuai dengan permintaan Pak Teri tadi itu sudah dapat, dan semoga proses ini menjadi awal untuk kita terus berkarya dan menjadi bagian
dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru yang berprofesi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Teri. Terima kasih. Semoga Pak Teri tetap semangat dan selalu di bawah perlindungan Tuhan. Terima kasih. Ya. Kembali.